Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Riyadi Sanjaya. Alhamdulillah pada saat ini saya sekarang ada di tempat santai persis dekat dengan pelataran Masjidil Haram langsung. Namanya adalah di daerah Sahatul Khalil, di belakang Hotel Darut Tauhid. Dan di sini barusan saya sudah melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Tentunya adalah bahwa berumrah pada saat ini, pada saat new normal ini, tidak semua orang untuk bisa datang ke sini. Sekalipun dia datang ke sini, mereka adalah para bin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengikuti protokol yang sangat super ketat sekali. Dan alhamdulillah sejak awal November dibuka untuk umroh bagi yang di luar Saudi Arabia. Dan kemarin ada kedatangan dari banyak travel, satu pesawat, satu kloter, jumlahnya semuanya kurang lebih 75 orang. Termasuk di dalamnya adalah jemaah Dream Tour. Di kloter ini terdapat 15 orang dari Dream Tour sendiri dan semat umroh. Di antara jemaah tersebut adalah Bapak saya Eko Sarwono. Bapak Eko Sarwono. Nanti saya akan lebih dalam berbincang dengan beliau. Di mana jemaah ini 75 orang semuanya masuk ke hotel Konrad Jabal Umar pada tanggal 22, kemudian dikarantina oleh pihak Kementerian Saudi Arabia, atau yang berwenang di sini adalah Menteri Kesehatan, Menteri Haji dan Umroh. Ketika mereka datang, langsung di tes swab, dan di antara 75 orang ini ada di antara mereka 11 orang yang harus dikarantina karena setelah di swab hasilnya positif. Dan selebihnya adalah alhamdulillah setelah 3 hari kemudian, yaitu kemarin pada tanggal 25 November, mereka semuanya selain yang 11 orang ini melaksanakan ibadah umroh yang pertama dan berjalan dengan lancar alhamdulillah. Dan perlu kita ketahui dalam berumroh ini adalah semata-mata merupakan karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kemampuan kita. Karena sejatinya adalah bahwa Allah memampukan orang yang dipanggilnya, bukan memanggil orang yang mampu. Dan ada di depan kami ini di antara contoh bahwa beliau ini adalah orang yang secara zahir tidak mampu, tapi Allah mampukan karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita dalam bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Allah, aku datang semata-mata memenuhi, menyambut, dan karena Engkau panggil diriku. Bapak dari mana? Saya tinggal di Wadasari, Pondok Betung, di Pondok Aren, kecamatannya, kemudian kotanya Tangsel. Persisnya di belakang Bintaro sebelum kota. Masya Allah. Kalau boleh tahu Bapak, kira-kira bagaimana kronologi atau awal cerita sehingga kemudian bisa berumroh sampai di Mekah pada saat ini tanggal 25 nih. Yang kemarin datang tanggal 22, sekarang sekarang tanggal 26 ya. Alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan ibadah umroh kemarin setelah 3 hari di karantina di hotel. Kemudian alhamdulillah sekarang bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram dengan secara protokol kesehatan. Ketika mereka akan ke masjid secara bersama, kemudian dikoordinir oleh pihak muassasah yang merupakan instansi yang berwenang dalam pengurusan ini atau menghandle untuk masuknya Masjidil Haram. Dan beliau termasuk alhamdulillah yang barusan melaksanakan sholat asar bersama saya. Dan kira-kira bagaimana Pak kisah atau cerita sehingga Bapak kemudian bisa berumrah di masa new normal ini? Baik, Mas Riyadi. Nah, ini cerita-ceritanya gitu Mas Riyadi ya. Iya. Berangkat umroh ini sebetulnya ada satu hal kita kepengen, cuman ada keraguan. Bisa apa enggak, mampu apa enggak gitu kan. Betul. Artinya ya pengen-pengen lah, cuman kadang-kadang mikir biaya dan segala macamnya gitu. Betul. Jadi satu tempo saya dan beberapa teman ini diamanahkan untuk menjadi takmir musola di lingkungan. Insya Allah waktu itu sekitar bulan Februarian hasil musyawarah di lingkungan ini, takmir musola ini, kita mau mensiarkan, meramaikan musola untuk kegiatan bulan Ramadan. Nah, salah satu hasil musyawarahnya itu adalah bagaimana bulan Ramadan itu
musola jadi ramai, penuh, ada aktivitas gitu kan, mau menginap, mau berapa, pokoknya ada kegiatan. Nah, ini semua orang para tetua-tetua ini menyampaikan kalau bisa jangan pakai kipas angin gitu, tapi pakai AC. Maka kami menyanggupi saja sampai dengan para pengurus nanya, emang kita punya uang? Enggak, saya bilang. Tapi kalau sudah untuk urusannya urusan Allah, iyakan saja. Nanti Allah akan tuntaskan semuanya gitu. Nah, soalnya mulai dari besoknya saya mulai silaturahmi dengan beberapa kawan-kawan yang lama gitu untuk pertama mencari bantuan gitu ya, kalau mereka mau bersedekah untuk kegiatan musola dan sebagainya. Nah, satu tempo sekitar di bulan Februarian ini saya sedang bertelepon gitu, teleponan dengan seorang kawan lama. Nah, lagi asik-asik telepon saya sampaikan maksud dan tujuan, karena saya punya kepentingan buat membeli AC musola. Tapi beliau menjawabnya sederhana ketika saya telepon, udah sebentar ya, nanti kita lanjut, saya mau sholat subuh dulu gitu. Saya telepon dengan beliau itu sekitar pukul 9:30 lah. Nah, namanya saya dengan teman suka nyeletuk gitu kan, masih belum bisa apa aja jam segini masih sholat subuh gitu. Ternyata dugaan saya salah. Nggak lama kemudian beliau kirim gambar video ke saya. Itu adalah bagaimana beliau dan keluarganya sedang berjalan menuju sekitaran Ka'bah gitu, sambil bilang kalau sholat subuh itu yang enak di sini gitu ya. Selesai kemudian saya balas lagi WhatsAppnya, lu di Mekah Ka'bah? Iya gitu kan. Kemudian kita lanjut telepon, dia bilang besok kalau ngirim video jangan bikin ngiri orang lah gitu kan. Kemudian beliau jawab lagi, belum pernah kemari? Belum, demi ya pokoknya beliau menyampaikan bahwa kalau sholat subuh tuh, kalau sholatnya emang enak di Masjidil Haram gitu. Ya selesai dengan urusan begitu, kemudian terputus lah. Ya, alhamdulillah waktu itu kita minta bantuan untuk cari AC, selesai. Maka saya dengan teman konsentrasi untuk beli AC karena uangnya sudah beliau kirim gitu kan. Nah, nggak lama beliau WhatsApp, Bang, kirimin foto KTP sama foto paspor. Saya nggak punya feeling apa-apa gitu kan, saya kirim aja tuh. Saya kirim, saya tetap konsentrasi beli AC untuk musola. Alhamdulillah sudah terpasang. Dan sambil nyantai ngopi-ngopi dengan beberapa teman di sana. Kemudian pihak travel nih dari Dream Tour ini, salah satu pengurusnya itu telepon saya. Kemudian menyampaikan bahwa Pak Eko mau berangkat tanggal berapa. Langsung ditawari untuk jadwalnya langsung. Jadwalnya saya pun nggak ngeh mau berangkat apa itu. Saya bilang berangkat kemana, Mbak? Bilang, Mbak umroh. Saya nggak punya kepikir macam-macam. Saya jawab aja kalau mau umroh mau secepatnya gitu kan. Iya. Umroh mau secepatnya gitu. Tanggal 2 bisa ya, tanggal berapa aja nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Artinya 2 Maret maksudnya. 2 Maret waktu itu. Bilang ya udah nggak apa-apa. Saya pun belum sampaikan lagi, Pak, tanggal 8 saja ya. Saya menjawabnya iya saja gitu. Saya nggak kepikiran Mas, itu jadi saya harus bayar berapa, menyiapkan dana berapa gitu kan. Saya cuma cari di internet gitu kan, lihat berita-berita ini Dream Tour berapa sih biayanya gitu segala macam gitu. Setelah itu saya ketemu angka lah dari data-data, tapi saya nggak ngomong. Jadi, nah besok harinya pihak Dream Traveling telepon lagi ke saya untuk, Mbak ini pasportnya sudah mau kadaluarsa. Besok Bapak perpanjang lagi di imigrasi Mampang. Besok saya ke sana, rapi selesai. Itu tercatat 7 hari. Namun 3 hari ditelepon lagi, Pak ini paspornya udah jadi. Gitu. Sekarang Bapak tinggal suntik meningitis. Saya sampaikan rumah sakit terdekat dari rumah saya mati. Tapi mereka sarankan untuk salah satu rumah sakit, salah satu klinik di daerah Tebet. Dia secara alamat saya kirim, saya langsung ke sana. Sampai sana suntik, selesai terima kartu. Nah selesai terima kartu, saya sampaikan ke mbaknya, Mbak ini kartunya udah jadi. Tambahnya Bapak situ aja, nanti orang kami datang ngambil. Kemudian saya balas, saya aja antar ke kantor gitu. Ya udah Pak, sampai di kantor saya bingung nih kartu mau kasih siapa gitu, karena pegawainya laki semua. Setelah kemudian ketemu lah dengan Pak Agung. Kemudian beliau sampaikan, Bapak kesini ada niat apa Pak? Saya udah mau ngasih kartu. Oh iya sini Pak. Setelah terima kartu tangan. Karena selesai, saya nyantai di ruangan mereka sebentar karena capek. Disuntik juga gitu kan? Iya. Saya minta, saya mau ngerokok sebentar Pak. Numpang. Oh iya di luar. Kemudian dipanggil.
Nggak dipanggil, selesai, saya dikasih koper dengan perlengkapannya mas. Dari pihak Dream Tour ya? Dari pihak Dream Tour. Ada tas ini, ada tas koper, itu ada tas perlengkapan semua, ada sekitar 7 atau 8 ya? Saya terima tuh, saya tangan. Saya bingung. Iya. Saya belum bayar, tapi saya dikasih perlengkapan suruh berangkat. Betul. Kemudian kata mbaknya lagi, bapak tugasnya adalah konsentrasi, fokus ibadah pak, selesai. Saya terima, tapi saya gugup. Ya Allah Akbar, akhirnya saya terima, saya pulanglah ke rumah maghrib. Saya sampaikan semuanya sama istri, saya kata istri, ini caranya Allah punya cara sendiri gitu. Benar. Beliau sampaikan, saya sampaikan bahwa kamu emang nggak sanggup, tapi Allah sanggup. Kata Allah, apa sih yang nggak sanggup gitu kan? Maka mulai dari itu kita cicil pelan-pelan. Tapi pihak Dream Tour ini telepon terus untuk mengontrol. Persiapan aja pak, apa aja pak gitu. Sampai satu tempo akhirnya saya keluar untuk nanya berapa. Nah sebelum keberangkatan beliau sudah sampaikan semuanya, bapak fokusnya tinggal jalan saja. Selesai, tapi kuasa Allah lagi, waktu itu pandemik dan kita nggak bisa jalan. Betul. Selesai. Setelah berapa lama panjang libur, tidak ada kegiatan, akhirnya ada satu waktu pihak dari travel ini menyampaikan bahwa akan ada reschedule. Saya jawab siap. Tapi juga beliau sampaikan, Pak ini ada dana tambahan karena kondisinya lagi pandemi, kita perlu buat SPC segala macam. Saya sampaikan siap. Keluar angkanya, saya tanya Mbak, insya Allah 2-3 hari lagi saya bayar. Gitu, saya lihat berangkat, saya. Berikutnya sudah keluar jadwal, saya bayar nggak diterima. Ternyata Gitu. Tapi cuma bilang Bapak berangkat aja. Ya udah Bismillah. Gitu. Tanggal 1, ya saya kondisi waktu sedang kurang fit, dibatalkan. 1 apa itu Pak? 1 November. 1 November. Karena saya waktu sedang drop. Di awal dibukanya ini ya? Awal ayah gitu. Untuk keluar Saudi. Ya, kemudian tanggal 8 saya bilang tanggal 8 juga saya masih belum siap. Kemudian disampaikan Bapak berangkat tanggal 15. Lalu insya Allah saya siap. Gitu. Sementara saya mau administrasi, ini pihak Dream Tour ini yang sampaikan Bapak udah nggak usah bikin macam-macam. Bapak fokus aja dengan ibadah. Ya udahlah berangkat sekarang mas. Sampai dengan terakhir kemarin ada apa dengan kondisi harus bayar dan segala macam. Saya harus melakukan pengorbanan juga. Saya bayar ternyata Allah kembalikan kembali kan gitu. Saya sampai bingung gitu kan. Nah di sini inilah mas kuasa Mas Riyadi ini, pengalaman batin saya yang luar biasa itu adalah bahwa kalau Allah sudah memberangkatkan hambanya, maka Allah pasti akan tuntaskan segala urusannya. Alhamdulillah, jadi kesimpulannya adalah bahwa beliau pada saat sebelum pandemi, pra-pandemi, yaitu di bulan Februari, di mana beliau adalah seseorang yang beribadah atau menjadi salah satu pengurus musola tempat ibadah sholat, dan kemudian berencana untuk melengkapi dengan AC, dipasang AC di musola tersebut, dan kemudian menghubungi di antara temannya, dan ketepatan ketika menghubungi temannya berada di Masjidil Haram ini. Nah, canda demi canda, ternyata beliau ini adalah ditanya oleh temannya, bagaimana dengan kalau seandainya kamu nanti sampai juga. Ternyata setelah itu dari awal candaan itu diminta untuk berkas identitas beliau yang kemudian oleh orang ini yang merupakan jadi Allah SWT direncanakan untuk diberangkatkan, dan beliau terima beres yang pada akhirnya di hari pandemi oleh pihak travel diberangkatkan sebab orang tersebut. Dan ketepatan beliau ini adalah dari Travel Dream. Kira-kira bagaimana Pak rasa, pesan dan kesan dengan travel yang Bapak sekarang ini umroh dengannya? Masya Allah, luar biasa ini. Nanti dengan kondisi kayak gini, ketika saya sudah menyatakan siap soal berangkat, itu apa namanya, dari pihak travel itu selalu menghubungi saya untuk mengedukasi. Ini bahwa kondisinya lagi pandemik, Bapak harus siap di karantina, Bapak harus siap di swab dan segala macam lah gitu kan. Kemudian harus siap pakai protokol, segala macam gitu. Ya, artinya selalu terus dipantau, diedukasi. Nah, ini luar biasa gitu. Siap. Saya menyatakan bahwa insya Allah kalau memang sudah Allah tentukan, ya buat Allah yang sederhana saja gitu. Buat kita mungkin susah, tapi buat Allah sederhana. Benar.
Allah sedang. Nah demikian untuk pada saat ini, semoga yang nonton semuanya ini oleh Allah juga dipanggil sehingga oleh Allah dimampukan untuk bisa datang ke Tanah Suci ini sebagai tamu Allah baik dalam berumrah ataupun berhaji. Dan terima kasih Bapak ya atas waktunya dan kesempatannya. Semoga di mana besok insya Allah hari Jumat Bapak akan ke Madinah. Semoga Allah dilancarkan, diberi kesehatan sampai nanti pulang ke Indonesia dengan membawa predikat umroh yang makbulah, pulang dalam keadaan terampunkan dosa dan banyak pahala serta kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.